Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai siklus akuntansi. Ada yang sudah tahu siklus akuntansi itu apa? Baik, saya akan memulai menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Ini dapat dilihat ya pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses dalam membentuk sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, siklus akuntansi ini berawal dari bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, lalu diposting ke dalam buku besar, kemudian dibuatkan neraca saldo. Setelah neraca saldo, maka kita akan menyusun kertas kerja. Setelah penyusunan kertas kerja, maka dibuatlah laporan keuangan. Selanjutnya, dibuat jurnal penutup, dan yang terakhir yaitu dibuat jurnal pembalik. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, maka tidak akan ada bukti yang perlu dilacak. Bukti transaksi ini harus dapat diidentifikasi dengan baik. Di sini, saya memberikan 3 contoh bukti transaksi. Yang pertama, faktur. Yang kedua, memo debit. Yang ketiga, memo kredit. Selanjutnya jurnal. Jurnal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jurnal khusus. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal khusus dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal penjualan. Yang keempat, jurnal pembelian. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi secara tunai, di mana perusahaan itu menerima sejumlah uang. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Kemudian yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan yang keempat, jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Selanjutnya, jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal khusus. Selanjutnya, fungsi dan tujuan jurnal. Fungsi jurnal dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi historis, di mana sebuah bukti transaksi itu dicatat secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat. Mencatat semua bukti transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu fungsi perintah, pengkreditan, dan pendebitan bukti transaksi yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi informatif, adalah fungsi untuk memberikan informasi mengenai bukti transaksi yang ada. Kemudian tujuan dari jurnal adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Buku besar. Buku besar adalah suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, menyusun kertas kerja. Dalam penyusunan kertas kerja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan laba rugi ini berisikan
berapa pendapatan perusahaan dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dicari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka otomatis perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau disebut juga dengan laba. Sebaliknya, jika biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dibandingkan pendapatan dari perusahaan, maka otomatis perusahaan akan mengalami kerugian. Yang selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini berisikan tentang modal awal perusahaan ditambah dengan laba dikurangi dengan price. Nanti ketemu modal akhir dari perusahaan. Yang terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini berisi posisi dari aktiva dan pasiva perusahaan. Selanjutnya jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo akun nominal melalui ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi. Siklus akuntansi yang terakhir yaitu jurnal pembali. Jurnal pembali adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Cukup sekian penjelasan mengenai siklus akuntansi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.